Yuk, kita bertemu lagi di channel Christopher Noventa. Di sini kita akan belajar argumentasi, guys. Gimana caranya nih? Di sini kita akan membahas belajar di rumah. Memang belajar di rumah memang baik menghindari penyebaran corona. Tapi soal efektivitas patut dipertanyakan, ya kan? Aulia semestinya memulai semester baru hari ini, tanggal 16 Maret 2020 di sekolahnya yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Namun semua batal karena sekolah lewat surat edaran memutuskan para siswa belajarnya di rumah. Surat edaran tersebut berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat yang disampaikan hari Minggu. Instruksi belajar di rumah berlaku selama 15 hari. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan angka pasien yang terpapar corona atau COVID-19. Dari hari Senin, ada 10 orang dinyatakan positif corona di Jawa Barat. Orang tua Aulia, Pak Ahmad, mengatakan kebijakan ini membuatnya tenang. Bisa lihat anak di rumah. Kan orang tua taunya cuma ngantar sampai gerbang. Di kelas tau-taunya ada yang batuk, terus kena gimana? Takutnya itu. Pak Ahmad sempat ketar-ketir karena di Bandung sulit mencari masker dan cairan pembersih tangan sejak awal Maret. Dua benda tersebut ia cari-cari dari lama untuk mencegah Aulia terdampak corona seandainya tetap bersekolah. Saya pikir si anak nggak bisa izin, jadi sempat cari masker dan hand sanitizer. Alhamdulillah akhirnya nimbulin juga. Meski meminimalisir potensi penyebaran, belajar di rumah juga ada dampak negatifnya. Bagi Aulia, belajar di rumah dengan memaksimalkan teknologi tidak begitu efektif. Guru memberikan tugas secara online. Komunikasi juga hanya satu arah, katanya. Aulia bercerita kalau para guru sudah memberikan tugas berupa esai. Tugas tersebut dikirimkan dalam bentuk file Microsoft Word lewat WhatsApp. Hari ini guru biologi kasih soal, apa arti virus, ciri virus. Nanti kalau sudah dijawab, tinggal dikirim. Ada juga soal di Google Class gitu, berupa website, berupa tanya jawab. Setiap hari akan ada tugas dari 2 mata pelajaran. Nggak tahu jadwal pelajarannya apa, tapi harus siap kalau dikasih soal. Saban kesulitan mengisi jawaban, Aulia akan memanfaatkan Google untuk mencari informasi, ya kan? Yang tentu saja sulit diverifikasi guru apakah sumber yang ia pakai kredibel atau tidak. Jawa Barat bukan satu-satunya provinsi yang menerapkan sistem belajar di rumah. Imbauan belajar di rumah juga diterapkan Gubernur DKI Jakarta. Otomatis semua sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA di DKI kosong. Menurut Jokowi, kebijakan sekolah di rumah dibantu Google hingga Microsoft yang perlu diperhatikan strategi belajar di rumah. Menurut Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Pak Heru Purnomo, sudah tepat, setidaknya dari sisi kesehatan. Namun untuk efektivitas belajar, ia menilai perlu ada yang dipersiapkan sekolah dan guru-guru. Menurutnya, guru harus proaktif dan kreatif agar bisa menggelar kegiatan belajar mengajar yang sama efektifnya dengan tatap muka. Strateginya harus dipetakan oleh Bapak dan Ibu guru. Maka itulah yang kemudian diserahkan dalam bentuk soal saja. Dari hasil pengamatan itu artinya untuk mengejar target kurikulum. Ini adalah home learning yang selama ini ada di dalam kelas reguler karena kondisi darurat. Hal senada juga dikatakan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji. Selain guru, ia menjelaskan orang tua pun harus ikut memantau si anak belajar di rumah. Belajar di rumah itu bukan libur, tapi
bukan berarti nggak ada aktivitas literasi. Ini yang perlu dipahamin. Tetap belajar dengan target yang sudah ada di kurikulum. Tantangan lebih besar akan muncul jika kebijakan ini diterapkan di daerah dengan infrastruktur internet dan teknologi yang kurang memadai di desa-desa. Sekolah-sekolah yang tidak memiliki fasilitas pembelajaran online ini akan mengalami kesulitan dalam mengejar ketertinggalan materi pembelajaran. Kata peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies, Nadia Fauriza Azahra, lewat keterangan tertulis. Hal serupa berlaku bagi peserta didik yang kurang memiliki akses terhadap teknologi dan internet. Satu-satunya yang dapat dilakukan adalah memberikan pekerjaan rumah banyak kepada peserta didik, meskipun metode ini tidak semaksimal online learning dan disetor saat kelas tatap muka kembali digelar. Selain itu, masalah lain yang perlu diperhatikan adalah para siswa juga akan mengalami kesulitan untuk melakukan konsultasi dengan guru, terutama untuk pembelajaran yang dianggap membutuhkan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam, misalnya matematika. Demikian dari saya tentang argumentasi. Silakan like, komen, dan subscribe ya guys.